Bayangkan, seorang pria miskin menemukan brankas majikannya sedikit terbuka, berisi tumpukan uang dan perhiasan emas berkilauan. Detak jantungnya berpacu. Pandangan matanya berubah tajam. Tangannya bergetar saat menyentuh lembar demi lembar uang tersebut. Dan untuk sesaat, pikirannya tergoda untuk memanfaatkan keadaan tersebut. Namun siapa sangka, keputusannya saat itu justru membuat majikannya mengubah nasib hidup pria miskin itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya sampai akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu, matahari seperti enggan pulang. Langit oranye membakar ujung kota yang padat dan berdebu. Di antara riuh kendaraan dan suara pedagang kaki lima, seorang pria muda berjalan dengan langkah gontai, kepalanya tertunduk dalam kelelahan. Namanya Gibran, 30 tahun. Tubuhnya kurus dengan wajah letih yang menyimpan terlalu banyak cerita gagal. Sudah berminggu-minggu ia berkeliling mencari pekerjaan. Namun setiap pintu yang diketuk selalu tertutup. Sarjana ekonomi, tapi hidupnya tak jauh dari nasi bungkus dan sewa kamar sempit di gang belakang terminal. Hari itu, entah karena lelah atau kecewa, ia duduk di bangku taman kota. Angin sore berhembus lembut, tapi pikirannya terasa berat. Ia menatap langit, seolah berharap ada sesuatu jatuh dari atas, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Dan mungkin semesta mendengarnya. Di samping bangku itu, tergeletak sebuah tas kulit berwarna coklat tua. Terlihat mahal, dengan logo kecil di ujung resleting. Ia menatap sekeliling. Tak ada siapapun yang terlihat mencurigakan. Gibran menelan ludah. Mungkin ini milik orang kaya yang lupa, gumamnya pelan. Ia menyentuh tas itu perlahan, lalu menggenggam erat seolah takut orang lain melihat. Dalam perjalanan pulang, langkahnya terasa lebih cepat dari biasanya. Pikirannya berputar liar. Bagaimana kalau di dalamnya ada uang atau perhiasan? Dadanya berdebar. Sejak lama ia tak merasakan denyut harapan seperti ini. Sesampainya di kamar kontrakan, ia menatap tas itu di meja dengan campuran rasa cemas dan penasaran. Jari-jarinya bergetar saat membuka resleting. Tapi isi di dalamnya membuat napasnya terhenti. Hanya tumpukan berkas, map perusahaan, dan dokumen dengan cap legalitas. Tidak ada uang, tidak ada perhiasan, hanya kertas, tinta, dan tanda tangan. Ia terdiam lama, antara kecewa dan lega. Namun ada satu hal kecil yang menarik perhatiannya. Sebuah kartu nama di dalam saku tas bertuliskan Handoko Santosa, Direktur Utama PT Handara Group. Nama itu terasa begitu asing tapi megah di telinganya. Ia tahu perusahaan itu, karena sering mendengar orang menyebutnya di berita sebagai salah satu konglomerat besar di negeri ini. Gibran menghela napas panjang. Jadi milik orang ini, ucapnya lirih. Di titik itu, ia bisa saja menyingkirkan semua rasa moral dan menjual tas itu. Tapi entah mengapa, ada suara kecil di hatinya yang menolak. Malam itu ia tak bisa tidur. Bayangan pria pemilik tas itu terus menghantui pikirannya. Keesokan paginya, dengan keberanian yang ia sendiri tak pahami, Gibran memutuskan untuk mengembalikan tas tersebut ke alamat yang tertulis di kartu nama. Rumah itu berdiri megah di kawasan elit, berpagar tinggi dan dijaga satpam berseragam rapi. Ia hampir mundur, merasa tak pantas berdiri di depan gerbang semewah itu. Tapi akhirnya, dengan suara gemetar, ia memanggil penjaga dan menyerahkan tas itu. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua keluar dari dalam rumah. Tubuhnya tegap meski rambutnya sudah memutih. Wajahnya tenang tapi penuh wibawa. Jadi kamu yang menemukan tas saya? Suara berat itu terdengar tenang namun tajam. Iya, Pak, saya menemukannya di taman, jawab Gibran pelan. Pria tua itu menatapnya lama,
lalu tersenyum kecil. Namamu siapa? Gibran, Pak. Terima kasih, Gibran. Dunia ini jarang punya orang jujur seperti kamu. Ia hanya bisa menunduk malu. Sebelum ia sempat berpamitan, pria tua itu kembali bersuara. Kalau kamu belum punya pekerjaan, aku sedang butuh sopir. Bagaimana? Mau coba kerja denganku? Gibran terdiam. Hatinya bimbang. Tawaran itu terlalu besar untuk orang seperti dirinya. Tapi saat ia menatap mata pria tua itu, ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Akhirnya, dengan suara lirih, ia menjawab, "Baik, Pak. Saya akan coba." Sore itu, tanpa disadari, hidup Gibran mulai berubah. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil mengembalikan tas itu akan membawanya ke ujian paling berat dalam hidupnya. Pagi pertama Gibran bekerja sebagai sopir terasa seperti mimpi. Ia berdiri di halaman rumah besar dengan dinding marmer putih dan pilar tinggi menjulang. Udara di sekitar terasa sejuk, seakan berbeda dari dunia yang ia kenal selama ini. Burung-burung kecil beterbangan di taman depan, sementara dua petugas kebersihan sibuk menyapu dedaunan yang jatuh. "Silakan masuk, Gibran," ucap seorang pelayan yang membukakan pintu utama. Begitu langkah kakinya menjejak lantai rumah itu, matanya membesar. Lantai mengilap, lampu kristal bergantung megah di langit-langit, dan di setiap sudut terpajang lukisan mahal. Ia bahkan tak berani menatap terlalu lama, takut dianggap kurang ajar. Di ruang tamu, Handoko duduk dengan tenang sambil membaca koran. Tubuhnya berbalut jas biru tua, wajahnya tenang tapi tegas. Gibran memberi salam pelan, lalu menunduk sopan. "Pagi, Gibran," sapa Handoko sambil melipat koran. "Mulai hari ini, kamu akan jadi sopir pribadiku. Mobilnya ada di garasi sebelah timur. Kamu tahu jalanan Jakarta, kan?" "Sedikit, Pak," jawabnya gugup. Handoko tersenyum tipis. "Nanti kamu akan belajar. Aku tidak butuh orang yang sempurna, hanya yang bisa dipercaya." Kata itu, dipercaya, membuat dada Gibran hangat tapi juga berat. Ia merasa seakan diberi beban besar yang belum tentu sanggup ia jaga. Beberapa hari berlalu, Gibran menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Ia menjemput Handoko setiap pagi, mengantarnya ke kantor, lalu menunggu di parkiran sambil membaca koran bekas. Saat makan siang, ia sering diberi makanan oleh pelayan dapur. Semuanya tampak terlalu baik, terlalu damai untuk hidupnya yang dulu keras. Namun, semakin lama ia bekerja di rumah itu, rasa kagum berubah menjadi sesuatu yang lain. Setiap kali melihat mobil sport di garasi atau perhiasan kecil di meja kerja Handoko, hatinya terasa panas. Dalam hati kecilnya muncul bisikan halus yang sulit diusir. "Bagaimana kalau semua ini milikmu? Hidupmu pasti akan berubah." Malam itu, setelah menurunkan Handoko dari acara makan malam bisnis, Gibran tak langsung pulang ke kamarnya di paviliun belakang. Ia berdiri lama di halaman rumah, memandangi jendela besar ruang kerja sang majikan yang masih menyala. Dari luar, ia melihat siluet Handoko berjalan menuju lemari besar yang tertanam di dinding, lalu memasukkan sesuatu ke dalam brankas besar berwarna abu-abu. Brankas itu terlihat kokoh dan berkilat di bawah cahaya lampu. Dan entah kenapa, pemandangan itu menimbulkan rasa penasaran aneh di dada Gibran. Keesokan harinya, saat membersihkan mobil, Gibran mendengar suara dua pelayan berbicara di dekat dapur. Katanya Pak Handoko simpan semua emas dan uangnya di brankas ruang kerja. Bisik salah satunya. "Wajar sih, orang kaya begitu, tapi brankasnya gak pernah dikunci kalau beliau di rumah," jawab yang lain sambil tertawa kecil. Kalimat itu seperti menggema di kepala Gibran. Brankasnya tidak pernah dikunci. Sejak hari itu, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Saat bekerja, ia sering melamun. Kadang tangannya menggenggam setir terlalu kuat. Kadang matanya kosong menatap kaca spion. Ia mencoba mengusir pikiran itu, tapi semakin ia menolak, semakin kuat bayangan brankas itu menari di kepalanya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Handoko meminta Gibran untuk memarkir mobil dan masuk ruang tamu menunggu karena listrik sempat padam. Gibran duduk sendirian,
mendengar deru hujan menabrak jendela kaca besar. Tiba-tiba, dari arah koridor, ia melihat pintu ruang kerja Handoko sedikit terbuka. Lampu di dalamnya berkelap-kelip karena gangguan listrik. Dari celah pintu itu, tampak brankas besar abu-abu berdiri diam dan terbuka. Dadanya berdebar. Kakinya melangkah perlahan tanpa ia sadari. Setiap langkah terasa berat, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat dari ketakutannya. Ia berdiri di depan brankas itu. Uang kertas tertata rapi di dalamnya. Emas berkilau di bawah cahaya lampu redup. Tangannya gemetar. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada siapapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Gibran mengulurkan tangan ke arah tumpukan uang yang bisa mengubah hidupnya. Namun tepat saat jarinya menyentuh lembar pertama, sesuatu dalam dirinya mulai berteri. "Aka!" Jari-jari Gibran bergetar di udara, seolah sedang menahan badai di dalam dadanya sendiri. Di depan matanya, tumpukan uang kertas tersusun rapi di dalam brankas yang terbuka. Aroma khas logam dan kertas itu seakan menggoda pikirannya, membisikkan janji tentang kehidupan yang lebih baik. Ia bisa melihat bayangan wajah ibunya di kepalanya, terbaring di ranjang tipis beberapa tahun lalu, menahan batuk karena tak mampu membeli obat. Ia juga teringat malam-malam lapar di kontrakan, saat ia hanya minum air putih untuk bertahan hidup. Semua kesakitan itu berbisik, "Ambil saja, Gibran, kau pantas mendapatkan ini." Namun di sisi lain, ada suara lain yang lembut namun tegas. "Jangan, orang ini percaya padamu. Jangan hancurkan kepercayaan itu." Tubuhnya membeku di tempat. Jantungnya berdetak cepat, seolah waktu berhenti hanya untuk menonton pertarungan kecil dalam dirinya. Hujan di luar semakin deras. Cahaya petir menyambar jendela, membuat bayangan wajahnya memantul di pintu brankas. Ia menatap pantulan itu lama, wajah seorang pria yang tampak asing, seperti bukan dirinya sendiri. Dengan napas berat, ia akhirnya menutup tangannya kembali. Ia tidak jadi mengambil uang itu, hanya menatapnya lama, lalu perlahan meletakkan satu tumpukan yang sempat ia genggam kembali ke tempatnya semula. Namun tepat ketika ia hendak menutup pintu brankas, suara berat terdengar dari belakang. "Menarik. Kau memilih untuk mengembalikannya." Suara itu membuat tubuh Gibran kaku. Ia berbalik perlahan, dan di sana berdiri Handoko, mengenakan piyama biru tua, dengan wajah tenang namun matanya tajam menembus. Pak Handoko." Suaranya bergetar, hampir tak keluar. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya hanya..." Handoko mengangkat tangannya pelan, menyuruhnya diam. "Tenang, Gibran. Aku tahu apa yang kau lakukan." Gibran panik. Ia melangkah mundur, wajahnya memucat. "Saya tidak mencuri, Pak. Saya cuma lihat pintunya terbuka, jadi saya..." Pria tua itu tersenyum kecil, langkahnya mendekat perlahan. "Kau hanya memegang, lalu mengembalikan, benar?" Gibran mengangguk cepat. Nafasnya memburu. Ia siap menghadapi kemarahan, siap dipecat, bahkan siap dipenjara. Tapi yang tak ia duga, Handoko justru menatapnya dengan ekspresi lembut yang sulit dijelaskan. "Kalau begitu, kau lulus," ucapnya tenang. Gibran membeku. "Lulus?" Handoko menatap brankas yang terbuka, lalu kembali menatapnya. "Aku sengaja membiarkan brankas itu terbuka malam ini. Aku ingin tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Apakah kau orang yang akan jatuh pada kesempatan, atau orang yang bisa melawan godaan?" Kata-kata itu membuat dada Gibran terasa sesak. Ia tidak tahu harus merasa lega atau malu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena takut, tapi karena perasaan bersalah yang tiba-tiba menyeruak. "Tapi kenapa, Pak? Kenapa menguji saya seperti ini?" tanyanya pelan. Handoko berjalan ke arah jendela, menatap hujan yang turun seperti tirai tipis. "Karena aku tahu rasanya tidak dipercaya. Aku pernah menaruh harapan pada orang yang tampak jujur, tapi mereka justru menusuk dari belakang. Aku ingin memastikan bahwa orang yang menemaniku setiap hari bukan salah satu dari mereka." Suasana hening sesaat. Hanya suara hujan yang memantul di kaca jendela. Lalu,
Tanpa diduga, Handoko menatapnya lagi dengan sorot mata yang membuat Gibran nyaris tak mampu berdiri. Tapi aku juga tahu sesuatu tentangmu, Gibran. Tubuh Gibran menegang. Tentang saya? Ya, jawab Handoko dengan nada datar. Tentang tas yang dulu kau kembalikan padaku sebulan lalu. Wajah Gibran langsung pucat. Suara detak jantungnya menggema di kepala. Handoko berjalan perlahan mendekatinya. Langkahnya tenang tapi setiap langkah terasa berat. Aku tahu, Gibran, ucapnya lembut namun menusuk. Tas itu bukan kau temukan, tapi kau ambil dari mobilku hari itu. Dunia seakan berhenti. Gibran terpaku. Matanya melebar, bibirnya gemetar. Tidak ada kata yang bisa ia keluarkan. Handoko tidak berteriak. Ia hanya menatapnya lama. Dengan pandangan yang tidak bisa ditebak apakah marah atau iba. Kau mencurinya, lalu mengembalikannya. Aku tahu semuanya. Suara Handoko terdengar tenang, tapi di dalamnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar amarah. Gibran menunduk. Kedua tangannya mengepal kuat. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh. Maafkan saya, Pak, saya benar-benar menyesal. Suaranya pecah di antara isak tertahan. Saya melakukannya bukan karena ingin mencuri. Saya butuh uang waktu itu. Ibu saya sakit. Saya sudah melamar kerja kemana-mana tapi tidak ada yang mau menerima saya. Saya salah, Pak. Saya tahu saya salah. Suasana ruang kerja itu mendadak sunyi. Hanya suara hujan di luar yang seperti ikut menangis. Handoko menatap Gibran lama, lalu menarik napas panjang. Aku tahu, katanya pelan. Aku tahu semua alasanmu, bahkan sebelum kau bicara. Mata Gibran basah. Ia menatap pria tua itu dengan campuran bingung dan terharu. Dan karena itu, lanjut Handoko, aku tidak akan menghukummu, karena aku percaya, orang baik kadang hanya terjebak dalam keadaan buruk. Hujan di luar belum juga berhenti. Seperti langit ikut menyembunyikan air mata yang jatuh malam itu. Gibran masih berdiri di hadapan Handoko dengan wajah basah dan tubuh gemetar. Ia tak tahu harus bersyukur atau semakin malu, karena pria tua itu justru menatapnya dengan ketenangan yang menyakitkan. Duduklah, Gibran. Ucap Handoko pelan sambil menunjuk kursi di depan meja kerja. Gibran menuruti, tapi matanya tak berani menatap langsung. Ia merasa seperti anak kecil yang baru saja tertangkap melakukan kesalahan besar. Tangannya saling menggenggam di pangkuan. Jari-jarinya dingin. Handoko berjalan ke arah brankas yang masih terbuka, lalu menutupnya perlahan. Suara besi yang beradu terdengar nyaring di tengah keheningan ruangan. Ia lalu menatap Gibran. Kau tahu, Gibran, aku tidak terlalu peduli dengan tas itu. Katanya tenang. Yang membuatku tertarik adalah keputusanmu untuk mengembalikannya. Gibran mengangkat kepala perlahan. Matanya masih merah. Saya tidak pantas disebut orang baik, Pak. Saya mencurinya. Handoko tersenyum kecil. Tapi kau juga mengembalikannya. Itu perbedaan besar. Banyak orang jahat tidak akan pernah menyesal. Tapi kau menyesal bahkan sebelum aku tahu perbuatanmu. Ucapan itu menembus dinding hati Gibran seperti cahaya kecil di ruangan gelap. Ia menunduk lebih dalam, menahan tangis. Saya tidak ingin mencuri, Pak, tapi waktu itu saya benar-benar terdesak. Ibu saya sakit keras, dan rumah sakit menolak merawat karena saya tak punya uang. Saya pikir dengan uang di tas itu, saya bisa menyelamatkannya. Handoko menatapnya tanpa bicara. Ia hanya diam, tapi di matanya ada rasa iba yang dalam. Setelah beberapa saat, ia menarik napas panjang dan berkata pelan. Aku juga pernah merasa seperti itu. Gibran, bertahun-tahun lalu, aku bukan siapa-siapa. Aku pernah lapar, pernah ditipu, dan pernah mencuri makanan hanya untuk bertahan hidup. Tapi satu hal yang kupelajari dari masa itu, kesalahan tidak selalu membuat seseorang kotor. Kadang, kesalahan justru membuka jalan untuk menemukan jati diri. Kata-kata itu membuat dada Gibran sesak. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang nyaris jatuh lagi. Kenapa Bapak begitu baik pada saya? Padahal saya pernah mencuri dari Bapak. Handoko tersenyum lembut.
Karena aku bisa melihat sesuatu yang lebih besar darimu. Kau bukan pencuri. Kau hanya orang yang kalah oleh keadaan. Dan aku ingin memberimu kesempatan untuk menang kali ini. Suasana ruangan menjadi hangat. Di luar, suara hujan mulai melemah, berganti dengan gemericik air di atap. Gibran duduk diam, menatap lantai, lalu berkata lirih, "Saya tidak akan bisa melupakan ini, Pak. Saya janji, saya tidak akan pernah menyentuh uang yang bukan milik saya lagi." Handoko mengangguk. "Aku percaya padamu. Tapi ingat, kejujuran yang sejati bukan hanya tentang tidak mencuri, tapi juga tentang berani menghadapi masa lalu tanpa bersembunyi." Gibran mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya ia melihat Handoko bukan sebagai orang kaya yang jauh darinya, tapi sebagai sosok ayah yang penuh kasih, meski mereka baru saling kenal sebentar. Beberapa hari kemudian, kehidupan di rumah besar itu berjalan seperti biasa, namun suasananya terasa berbeda. Gibran tetap bekerja seperti semula, tapi setiap kali ia memegang kunci mobil atau melihat brankas di ruang kerja, ada rasa hormat yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat kekayaan itu sebagai impian, tapi sebagai tanggung jawab besar yang harus dijaga. Namun di balik ketenangan hari-hari itu, Handoko diam-diam mulai sering duduk di taman belakang sendirian. Kadang ia menatap langit lama sekali, kadang memandangi potret istrinya yang telah meninggal. Suatu sore, setelah mengantar Handoko ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin, Gibran sempat mendengar dokter berbicara pelan kepada Handoko di ruang konsultasi. "Pak Handoko, hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi jantung Bapak menurun. Kami sarankan untuk banyak istirahat." Gibran menunduk di luar ruangan, pura-pura tak mendengar, tapi hatinya terasa berat. Malamnya, ketika ia membantu menyiapkan teh di ruang tamu, Handoko memanggilnya. "Gibran, duduklah sebentar." Ia duduk di seberang Handoko. Wajah pria tua itu tampak lelah, tapi senyum di bibirnya masih ada. "Kau tahu, Gibran, hidup ini tidak lama. Aku sudah kehilangan istri, dan aku tidak punya anak. Kadang aku berpikir, mungkin Tuhan mempertemukan kita bukan tanpa alasan." Gibran menatapnya, bingung dengan arah pembicaraan itu. "Maksud Bapak?" Handoko hanya tersenyum. "Kau akan tahu nanti, Gibran. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin kau berjanji satu hal." "Apa itu, Pak?" "Jika suatu hari aku tak bisa lagi berdiri atau berbicara, jangan tinggalkan aku sendirian." Ucapan itu menggema dalam kepala Gibran seperti doa yang tak selesai. Ia menatap mata Handoko yang kini tampak lebih rapuh dari sebelumnya. "Saya janji, Pak," jawabnya lirih. Dan malam itu, tanpa ia sadari, janji kecil itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya terasa lebih tenang, namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Handoko mulai sering batuk saat pagi. Suaranya terdengar berat dan lelah. Meski ia berusaha menutupi dengan senyum, Gibran tahu pria tua itu tidak sekuat dulu lagi. Setiap kali mengantar ke kantor, Gibran melihat bagaimana langkah Handoko makin pelan. Kadang ia harus memegang lengan tuannya ketika menuruni tangga, dan setiap kali itu terjadi, ada rasa takut yang aneh di dadanya. Takut kehilangan seseorang yang telah membuka jalan hidupnya. Suatu pagi, setelah menurunkan Handoko di gedung perusahaannya, Gibran tidak langsung kembali ke rumah. Ia duduk di dalam mobil, menatap gedung tinggi dengan logo besar bertuliskan PT Handara Group. Ia berpikir panjang tentang bagaimana hidupnya berubah hanya karena sebuah tas. Tentang bagaimana seseorang yang semestinya membenci malah memberinya kesempatan. Sore harinya, Handoko mengajaknya makan malam di ruang makan besar. Lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya lembut, dan aroma masakan khas Indonesia memenuhi ruangan. Namun suasana malam itu terasa berbeda. Tidak ada percakapan ringan seperti biasanya, hanya keheningan yang diselingi suara sendok menyentuh piring. Sampai akhirnya Handoko meletakkan sendoknya dan menatap Gibran. "Gibran," katanya pelan, "aku sudah memikirkan sesuatu." Gibran menghentikan gerakannya. "Tentang apa, Pak?" "Tentang masa depanmu." Nada suaranya membuat dada Gibran bergetar. "Masa depan saya?"
Handoko mengangguk. Aku sudah hidup lama. Harta, perusahaan, semuanya tak ada artinya jika tidak diwariskan pada orang yang tepat. Aku tak punya anak, dan semua keluargaku sudah meninggal. Aku hanya punya kepercayaan pada satu orang sekarang. Gibran menatapnya dengan wajah bingung. Maksud Bapak? Handoko menatap matanya dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Aku ingin kau yang melanjutkan semuanya. Gibran langsung menggeleng cepat. Tidak, Pak, saya tidak bisa. Saya cuma sopir. Saya tidak pantas. Tapi justru itu yang membuatmu pantas, jawab Handoko lembut. Aku melihat diriku dulu di dalam dirimu. Lapar, jatuh, tapi tetap punya hati yang hidup. Aku ingin harta ini berada di tangan orang yang tahu rasanya kehilangan, supaya dia tidak sombong saat memilikinya. Gibran terdiam. Ia ingin menolak, tapi kata-kata Handoko terlalu dalam untuk dibantah. Pak, saya tidak akan tahu bagaimana menjalankan semua ini. Saya tidak punya pengalaman apa-apa. Handoko tersenyum. Kau akan belajar. Aku akan mengajarkanmu sedikit demi sedikit. Tapi ada satu syarat. Syarat? Ya. Saat aku sakit nanti, atau jika waktuku sudah tiba, kau harus berjanji untuk merawatku. Tidak perlu dengan kemewahan, cukup dengan kesetiaan seperti yang sudah kau tunjukkan selama ini. Gibran menatap wajah tua itu yang mulai berkerut dan pucat. Pak, jangan bicara seperti itu. Bapak masih sehat. Handoko tertawa kecil. Kau tahu, Gibran, hidup tidak pernah memberi peringatan. Tapi aku sudah siap. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Ketika aku pergi, aku meninggalkan semuanya pada orang yang tidak akan menghancurkannya. Suasana makan malam itu berubah menjadi sunyi. Hanya jam dinding yang berdetak pelan. Gibran menunduk, mencoba menahan perasaan haru yang perlahan tumbuh di dadanya. Saya janji, Pak, ucapnya dengan suara bergetar. Saya akan menjaga Bapak, apapun yang terjadi. Handoko tersenyum lega. Itu saja yang kuinginkan. Karena saat seseorang membuat janji dengan tulus, Tuhan akan menjadikannya saksi. Malam itu, setelah makan malam selesai, Gibran membantu Handoko berjalan ke kamar. Pria tua itu tampak letih, tapi senyumnya masih sama hangatnya seperti pertama kali mereka bertemu. Sebelum menutup pintu kamar, Handoko menatapnya sekali lagi. Tidurlah, Gibran. Esok hari kita akan mulai sesuatu yang baru. Dan benar, keesokan paginya segalanya benar-benar berubah. Ketika Gibran bangun, rumah besar itu terasa lebih sepi dari biasanya. Pelayan berlarian panik di lorong. Salah satu dari mereka berteriak, Pak Handoko. Pak Handoko jatuh di kamar. Gibran berlari secepat yang ia bisa, menembus lorong panjang dan membuka pintu kamar dengan napas terengah. Di sana, Handoko terbaring di lantai, wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. Ia masih sadar, tapi napasnya berat. Gibran. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Brankas, meja surat untukmu. Air mata Gibran langsung jatuh. Ia menggenggam tangan Handoko, menatap mata pria tua itu yang kini mulai sayu. Bapak jangan bicara dulu, saya panggil dokter. Katanya terburu-buru. Namun genggaman Handoko justru semakin kuat. Ingat janji jaga semuanya. Gibran mengangguk cepat, menangis tanpa suara. Saya janji, Pak, CJ. Beberapa menit kemudian, ambulans datang. Sirine meraung di depan rumah besar itu. Dan malamnya, untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, Gibran duduk sendirian di taman belakang, menatap hujan yang turun pelan, sama seperti malam ketika ujian itu dimulai. Di dadanya, ia tahu satu hal. Hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Malam itu, hujan turun perlahan, seperti ikut mengantar kesedihan di rumah besar itu. Seluruh pelayan berjalan pelan, seolah takut membuat suara yang terlalu keras. Di ruang tengah, aroma obat masih tertinggal samar, bercampur dengan bau kayu tua dan lampu yang dibiarkan menyala redup. Gibran duduk di kursi dekat tangga, menatap lantai kosong dengan mata yang sembab. Sejak kejadian pagi tadi,
Rumah itu seperti kehilangan jantungnya. Handoko masih dirawat di rumah sakit, namun dokter bilang kondisinya belum stabil. Setiap detik, Gibran merasa bersalah karena tidak ada di sisi Handoko saat pria tua itu jatuh. Seandainya ia bangun lebih cepat, seandainya ia mengecek kamar lebih awal, mungkin semuanya tak akan seperti ini. Malam makin larut, tapi ia belum bisa tidur. Saat ia berdiri untuk menuju paviliun kecil tempat kamarnya, matanya tanpa sengaja melihat sesuatu di meja kerja Handoko. Sebuah kunci kecil berwarna emas, diletakkan di atas amplop coklat yang terlipat rapi. Jantungnya berdetak cepat. Ia mendekat, lalu membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan yang dikenalnya. Tulisan milik Handoko. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tidak bisa lagi berbicara panjang. Kunci ini adalah untukmu, Gibran. Gunakan untuk membuka brankas di ruang kerja. Di dalamnya ada sesuatu yang akan menjelaskan semua hal yang belum sempat kubicarakan. Ingat janjimu padaku. Nak, jangan takut menghadapi apapun setelah ini. Gibran menutup matanya sejenak, menahan air mata yang kembali naik. Ia tahu, ini bukan sekadar surat, tapi pesan terakhir dari seorang pria yang sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan menuju ruang kerja. Setiap langkah terasa berat, tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang mendorong untuk terus maju. Begitu sampai, ruangan itu masih seperti biasa, rapi, sunyi, dan penuh aroma kayu mahal. Ia berlutut di depan brankas abu-abu yang pernah hampir menggoda imannya. Tangan Gibran gemetar saat memasukkan kunci itu ke lubang kecil di sisi kanan. Klik kecil terdengar, lalu pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tidak ada lagi tumpukan uang seperti dulu. Hanya satu map tebal, sebuah kotak kecil dari kayu jati, dan amplop putih dengan namanya tertulis di depan, untuk Gibran. Ia mengambil amplop itu, membuka perlahan, dan membaca isi surat di dalamnya. Gibran. Saat pertama kali aku melihatmu di depan gerbang rumah ini, aku tahu hidupmu tidak mudah. Tapi matamu tidak berbohong. Matamu mengatakan bahwa kau masih punya hati yang hidup. Aku sudah lama hidup sendirian. Dunia bisnis mengajariku banyak hal, tapi juga mencuri banyak hal dariku. Kepercayaan, ketulusan, bahkan cinta. Sejak istriku meninggal, aku tidak punya siapapun. Maka saat kau datang dan mengembalikan tas itu, aku tahu Tuhan sedang mengirim seseorang untuk menutup masa tuaku dengan damai. Tangan Gibran menahan kertas itu agar tidak bergetar. Air matanya jatuh satu demi satu di atas tulisan tangan yang kini mulai basah. Kau mungkin pernah salah, Gibran. Tapi aku juga pernah salah menilai orang. Karena itu, aku ingin kau menerima semua yang kumiliki. Rumah ini, perusahaan, rekening, dan tanah-tanahku. Semuanya telah kusiapkan atas namamu. Tapi satu hal yang tidak boleh kau lupakan, gunakan semuanya untuk hal yang benar. Jangan biarkan uang ini membunuh hatimu yang jujur. Gibran terisak. Suaranya nyaris tak keluar. Ia membaca baris terakhir surat itu dengan napas tersengal. Jika aku sudah tiada, rawatlah rumah ini, dan tolong jaga kuburanku. Jangan tangisi kepergianku, karena aku sudah menemukan keluarga yang kucari selama ini. Gibran menutup surat itu dengan tangan gemetar. Di dalam dadanya, perasaan bersalah dan syukur bercampur menjadi satu. Ia membuka kotak kayu kecil di dalam brankas, dan menemukan sebuah foto lama. Handoko bersama seorang wanita muda yang tersenyum hangat. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk istriku, dan untuk anak yang tak pernah sempat lahir." Ia menatap foto itu lama, lalu menunduk dalam-dalam. Mungkin Bapak akhirnya menemukan anak itu dalam diri saya, bisiknya pelan. Malam itu, Gibran tidak tidur. Ia duduk di depan jendela ruang kerja, menatap hujan yang perlahan berhenti. Di hatinya, sebuah janji baru mulai tumbuh, janji yang akan menuntunnya ke perjalanan berikutnya. Perjalanan di mana ia tak lagi menjadi sopir, tapi penerus dari seseorang yang mempercayainya lebih dari siapapun. Pagi datang dengan sinar lembut yang menyelinap di balik tirai. Tapi bagi Gibran, pagi itu tak membawa ketenangan.
Setelah membaca surat semalam, pikirannya dipenuhi rasa haru, syukur, dan ketakutan sekaligus. Ia tahu, warisan itu bukan sekadar harta, tapi amanah besar yang belum pantas ia sandang. Sebelum sempat memikirkan lebih jauh, telepon rumah berdering keras memecah keheningan. Ia berlari ke ruang tamu dan mengangkat gagang telepon. Suara di seberang sana terdengar tergesa. "Ini dari Rumah Sakit Sentosa. Benar ini kediaman Bapak Handoko?" "Iya, saya Gibran, sopir beliau. Mohon segera ke rumah sakit. Kondisi Bapak Handoko menurun sejak subuh." Gibran tak sempat menjawab. Ia langsung berlari keluar rumah, menyalakan mobil, dan melaju secepat mungkin menembus jalan pagi yang masih berkabut. Setiap detik terasa menegangkan. Di benaknya, wajah Handoko terus terbayang, senyumnya, nasihatnya, dan malam terakhir sebelum pria itu jatuh. Sesampainya di rumah sakit, ia mendapati 2 perawat menunggu di depan ruang ICU. Salah satu dari mereka menghentikannya. "Maaf, Tuan Gibran. Bapak Handoko sedang dalam perawatan intensif. Tapi beliau sempat berpesan ingin bertemu Anda jika sadar." Gibran mengangguk cepat. "Tolong, izinkan saya menunggunya di sini." Perawat itu mempersilakan, dan Gibran duduk di kursi panjang koridor. Detik berjalan lambat. Bau obat, suara alat medis, dan langkah kaki dokter yang hilir mudik membuat suasana semakin mencekam. Beberapa jam kemudian, seorang dokter keluar dari ruang ICU. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya mengatakan hal yang berat. "Bapak Handoko sadar beberapa menit tadi," katanya pelan. "Dia memanggil nama Anda." Gibran berdiri. "Boleh saya masuk, Dok?" Dokter mengangguk. "Hati-hati, beliau lemah." Gibran melangkah perlahan ke dalam ruangan. Di sana, Handoko terbaring di ranjang putih dengan selang oksigen di hidungnya. Wajahnya pucat, tapi matanya masih hidup, menatap Gibran dengan lembut. "Gibran." Suaranya lirih tapi jelas. "Pak, jangan banyak bicara. Saya di sini," jawab Gibran cepat sambil menggenggam tangannya. Handoko tersenyum tipis. "Kau sudah membaca suratku, kan?" Gibran mengangguk. Air matanya langsung jatuh. "Sudah, Pak, tapi saya tidak sanggup menerima semua itu. Saya tidak pantas." "Pantas atau tidak bukan urusanmu," kata Handoko perlahan. "Tuhan yang memilih siapa yang layak. Aku hanya perantara." Gibran tak bisa menjawab. Ia menunduk, menggenggam tangan pria tua itu lebih erat. Handoko menatap langit-langit kamar, lalu berbicara lagi dengan suara yang semakin lemah. "Gibran, kau tahu kenapa aku menaruh kepercayaan padamu?" Gibran menggeleng. "Karena kau pernah salah, tapi tak berhenti menjadi manusia. Itu hal yang langka. Kebanyakan orang memilih membenarkan dosa mereka, bukan menyesalinya." Gibran menggigit bibir, menahan isak. "Pak, saya janji saya akan jaga semua ini sesuai pesan Bapak." Handoko tersenyum lega, lalu matanya menatap jendela di samping ranjang. "Dulu aku takut mati sendirian, tapi sekarang tidak. Karena aku tahu, ada seseorang yang akan melanjutkan hidup dengan caraku." Tangannya mulai melemah di genggaman Gibran. "Pak, jangan tidur dulu." "Ya, saya di sini," ucap Gibran panik. Namun Handoko hanya tersenyum samar, lalu berbisik pelan. "Kau seperti anakku sendiri." Kata-kata itu mengalun perlahan sebelum matanya tertutup. Mesin di samping ranjang berbunyi pelan, lalu berhenti. Gibran terpaku. Dunia seakan hening. Suara di luar ruangan lenyap. Hanya napasnya sendiri yang tersisa. Dokter dan perawat segera masuk, tapi Gibran tidak bergerak. Ia masih memegang tangan itu. Tangan yang kini dingin, tangan yang pernah menuntunnya keluar dari kegelapan. Beberapa menit kemudian, tubuhnya gemetar. Air mata mengalir tanpa henti. Ia menunduk, mencium punggung tangan Handoko, dan berbisik pelan. "Terima kasih, Pak, karena sudah percaya pada orang sepertiku." Hari itu menjadi hari terpanjang dalam hidup Gibran. Ia mengantar jenazah Handoko ke rumah,
mengurus semua proses pemakaman dengan tangan gemetar tapi penuh tanggung jawab. Di setiap langkah, ia merasakan beratnya janji yang kini benar-benar hidup di pundaknya. Malamnya, setelah semua pelayat pulang dan rumah kembali sunyi, ia berdiri di depan foto Handoko yang diletakkan di meja altar kecil. Cahaya lilin memantulkan wajahnya yang letih. Tapi di matanya kini ada ketegasan baru. "Pak, mulai besok saya akan menjalankan pesan Bapak. Saya akan terus hidup dengan kejujuran, seperti yang Bapak ajarkan." Angin malam berembus lembut, membuat nyala lilin bergoyang. Dan di saat itu, Gibran merasa seolah Handoko masih ada di sana, tersenyum, seperti biasa, dengan tatapan yang hangat dan tenang. Namun di luar rumah, di balik pagar besar yang menjulang, bayangan lain diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Seseorang yang mengenakan jas hitam, memegang ponsel, dan berbisik ke arah lain. Dia sudah meninggal. Warisan itu pasti jatuh ke tangan sopirnya. Malam pun menutup lembaran baru bagi Gibran. Tanpa ia tahu, kejujuran yang dulu diuji akan segera menghadapi ujian yang lebih besar. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah besar yang dulu ramai kini sepi dan kaku. Tirai masih tertutup, dan aroma bunga melati dari ruang tamu mengingatkan Gibran pada upacara pemakaman semalam. Ia berdiri di depan jendela, menatap halaman luas yang basah oleh embun. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi cahaya lembutnya menembus sela daun, menyoroti wajah Gibran yang tampak tegar, namun matanya masih menyimpan duka yang dalam. Sejak Handoko dimakamkan, hidupnya seperti berjalan tanpa arah. Para pelayan satu persatu berpamitan, karena mengira pekerjaan mereka sudah selesai. Rumah itu perlahan kosong, hanya menyisakan suara langkahnya sendiri di antara dinding marmer yang kini terasa dingin dan jauh. Sampai suatu pagi, bel rumah berbunyi. Gibran membuka pintu, dan di sana berdiri dua pria berpakaian rapi, membawa map tebal dan tas kerja. "Saya Rudi, notaris pribadi almarhum Bapak Handoko," ujar salah satunya. "Kami datang untuk membacakan surat wasiat beliau." Gibran terdiam sejenak, lalu mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu. Di meja besar, salah satu pria membuka mapnya dan mengeluarkan berkas resmi dengan segel notaris. "Dalam surat wasiat ini, almarhum menunjuk Anda, Gibran Prasetyo, sebagai penerima seluruh harta dan aset pribadi beliau," kata notaris itu dengan nada tenang. "Termasuk rumah ini, kendaraan, dan sebagian saham perusahaan." Kata-kata itu membuat dada Gibran terasa sesak. Ia tak percaya. "Semua untuk saya." Suaranya lirih. "Ya," jawab notaris. "Almarhum juga menulis surat pribadi yang menyatakan alasannya. Beliau menganggap Anda sebagai penerus yang paling layak." Gibran menunduk. Tangannya gemetar di atas meja. Ia masih mengingat setiap kata dalam surat yang pernah ia baca dari brankas. Tapi saat ini, mendengarnya secara resmi dari notaris, terasa lebih berat dari yang ia bayangkan. "Pak Notaris," ucap Gibran pelan. "Saya tidak mengerti kenapa saya hanya sopir beliau, tidak punya hubungan darah, tidak punya apapun." Notaris itu menatapnya dengan lembut. "Kadang, hubungan hati lebih kuat daripada darah, Tuan Gibran." Sebelum Gibran sempat menjawab, suara lain terdengar dari arah pintu. "Saya keberatan." Semua kepala menoleh. Seorang pria berjas hitam masuk dengan langkah tegas. Usianya sekitar 40 tahun. Wajahnya keras dengan sorot mata tajam. Di belakangnya ada dua orang lain berpakaian sama, sepertinya pengacara. "Apa maksud Anda, keberatan?" tanya notaris dengan nada formal. "Saya adalah keponakan Bapak Handoko. Nama saya Surya Wijaya," jawab pria itu dingin. "Dan saya tidak percaya seorang sopir miskin tiba-tiba menjadi ahli waris tunggal." Ruangan mendadak tegang. Gibran berdiri, berusaha tenang. "Saya tidak tahu tentang Anda, Pak. Saya hanya menjalankan pesan terakhir beliau." "Pesan terakhir?" Surya menatap tajam. "Kau pikir aku akan percaya? Kau pasti memanipulasi orang tua itu. Mungkin kau memanfaatkan kelemahannya saat sakit." Nada tuduhan itu membuat dada Gibran terasa terbakar.
Ia mengepalkan tangan di samping tubuhnya, menahan diri agar tidak terpancing. Saya tidak pernah memaksa apapun. Semua dilakukan oleh Bapak Handoko sendiri. Jawabnya tegas. Notaris ikut menengahi. Tuan Surya, kami memiliki dokumen legal dengan tanda tangan dan sidik jari almarhum. Semua proses dilakukan sah di depan hukum. Namun Surya hanya tertawa kecil. Sinis. Hukum bisa dibeli, Tuan Notaris. Jangan sok bersih. Ia menatap Gibran dengan pandangan merendahkan. Kau pikir aku akan tinggal diam? Aku akan menuntutmu. Semua harta ini milik keluarga, bukan orang jalanan seperti kau. Ucapan itu menampar Gibran lebih keras dari pukulan. Tapi ia hanya diam, menatap lantai, mencoba menahan amarah yang mulai mendidih. Jika itu yang Anda inginkan, silakan. Katanya pelan. Saya tidak takut, karena saya tahu apa yang benar. Surya berjalan mendekat, menatap wajah Gibran dari jarak sangat dekat. Kau pikir orang seperti kau pantas tinggal di rumah sebesar ini? Kau cuma numpang belas kasihan. Gibran menatap balik dengan tatapan tenang. Mungkin saya memang tidak pantas, tapi beliau yang memberi, bukan saya yang meminta. Notaris memutus ketegangan dengan suara tegas. Tuan Surya, tolong jaga ucapan Anda. Semua warisan telah sah secara hukum. Jika Anda ingin menuntut, lakukan lewat pengadilan, bukan di sini. Surya tersenyum miring. Baiklah, tapi kita lihat nanti siapa yang benar. Dunia akan tahu siapa sebenarnya kau. Setelah pria itu pergi, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Gibran masih berdiri di tempat, menatap amplop surat wasiat yang kini terasa berat di tangannya. Apakah ini yang Bapak maksud dengan ujian berikutnya? Bisiknya lirih. Ia duduk perlahan di kursi, menatap keluar jendela. Langit mendung, dan angin mulai bertiup kencang. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, kejujuran yang dulu menyelamatkannya kini akan diuji lagi, bukan oleh godaan uang, tapi oleh fitnah dan kebencian. Malam nanti, ia harus memutuskan satu hal besar. Apakah ia akan bertahan menjaga warisan itu seperti amanah, atau menyerah agar hidupnya tenang? Namun di luar pagar rumah itu, di balik pohon besar yang rindang, seseorang sedang memotret rumah dari jauh. Lampu kamera berkilat sekali, lalu padam. Seseorang sedang mengintai, dan perang baru dalam hidup Gibran baru saja dimulai. Malam turun pelan di atas rumah besar itu. Lampu taman menyala lembut, memantulkan cahaya kededaunan yang basah oleh embun. Dari jendela kamar atas, Gibran memandangi halaman luas yang kini terasa asing. Ia memegang surat wasiat di tangannya, membaca ulang setiap baris, seolah mencari kekuatan di antara huruf-huruf yang ditulis Handoko dengan tangan sendiri. Namun entah kenapa, malam itu ada perasaan tidak tenang yang sulit dijelaskan. Ia sempat merasa seperti sedang diawasi. Setiap kali menoleh ke arah jendela, bayangan samar terlihat di balik pagar depan, seperti seseorang sedang berdiri di sana lalu menghilang. Gibran mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma pikiran, gumamnya pelan. Tapi suara hatinya tidak sepenuhnya percaya. Beberapa jam kemudian, ketika rumah mulai benar-benar sunyi, ia mendengar suara aneh dari luar, suara langkah pelan di kerikil halaman. Ia segera mematikan lampu kamar, berjalan perlahan ke jendela, dan mengintip dari balik tirai. Di bawah sana, seseorang berdiri di dekat mobil hitam yang diparkir di halaman. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya tegap, mengenakan jas gelap. Orang itu menatap ke arah rumah, lalu mengeluarkan ponsel dan mengambil beberapa foto sebelum berjalan cepat ke arah gerbang. Gibran menahan napas. Siapa dia? Bisiknya. Keesokan paginya, ia memutuskan pergi ke kantor notaris untuk memastikan keabsahan semua dokumen warisan. Ia tidak ingin ada celah yang bisa dipakai oleh Surya untuk menjatuhkannya. Namun begitu ia keluar dari rumah, ia mendapati sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Gerbang depan terbuka sedikit, dan di salah satu tiang pagar, tertempel selembar kertas dengan tulisan besar yang ditulis tangan. Pencuri harta orang tua. Tulisan itu membuat darahnya berdesir. Ia segera merobek kertas itu, tapi hatinya bergetar hebat.
Tak butuh waktu lama untuk menyadari, seseorang ingin mempermalukannya. Saat itu, seorang satpam lingkungan datang menghampiri. "Maaf, Pak Gibran," katanya pelan. "Tadi malam ada 2 orang asing mondar-mandir di depan rumah. Saya coba tegur, tapi mereka kabur naik mobil." Gibran menarik napas panjang. Ia tidak menjawab, hanya menatap jalanan sepi di depan rumah. Dalam hatinya, ia tahu siapa yang berada di balik semua ini. Ya, siang itu, di kantor notaris, suasana tak kalah tegang. Notaris yang kemarin datang tanpa heran melihatnya terburu-buru masuk dengan wajah lelah. "Tuan Gibran, ada apa?" "Saya ingin memastikan semua dokumen warisan Bapak Handoko benar-benar sah. Saya takut ada yang memalsukan atau memutarbalikkan." Notaris itu menatapnya dengan penuh pengertian. "Tenanglah. Semua dokumen asli tersimpan di kantor kami, dan prosesnya dilakukan di bawah pengawasan resmi. Tidak ada yang bisa menggugat tanpa bukti kuat." Namun belum sempat Gibran merasa lega, pintu kantor terbuka keras. Suara langkah sepatu menghentak, dan Surya masuk dengan 2 pria berjas yang sama seperti kemarin. "Aku sudah bilang, ini belum selesai," katanya dingin. "Aku membawa saksi baru." Gibran berdiri, menatap Surya dengan wajah tegang. "Saksi apa lagi yang mau Anda ciptakan?" Surya tersenyum miring, lalu memberi isyarat pada salah satu pria di sebelahnya. Dari tas hitam, pria itu mengeluarkan beberapa lembar foto, lalu meletakkannya di meja. Foto-foto itu menunjukkan sesuatu yang membuat Gibran membeku. Itu foto dirinya, malam saat Handoko meninggal. Ia terlihat memegang amplop coklat di ruang kerja, membuka brankas, lalu membawa keluar map dan kotak kecil. Surya menatapnya tajam. "Kau lihat sendiri, kan? Sopir kesayangan itu ternyata sudah mempersiapkan semuanya bahkan sebelum orang tua itu meninggal." Gibran terdiam. Ia tahu foto itu diambil dari luar jendela. Orang yang memotretnya pasti orang yang dilihatnya malam itu. "Tunggu," katanya akhirnya. "Itu malam ketika saya membuka surat yang ditinggalkan Bapak Handoko. Tidak ada yang saya curi." "Tentu saja kau akan bilang begitu," potong Surya cepat. "Tapi siapa yang bisa membuktikan? Kau sendirian malam itu." Notaris mencoba menenangkan keadaan. "Tuan Surya, jangan menyimpulkan sebelum proses hukum berjalan. Kami punya bukti tertulis, dan isi surat almarhum jelas menyebutkan Tuan Gibran sebagai penerima." Surya tertawa kecil. "Hukum mudah diatur, asal ada uang." Ia lalu mendekat ke Gibran, menatap matanya tajam. "Kau pikir warisan ini milikmu? Kau salah besar. Kau hanya numpang hidup di rumah orang mati." Kata-kata itu membuat dada Gibran terasa sesak. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya menggenggam amplop yang masih ia bawa sejak semalam. Surat asli tulisan tangan Handoko. "Saya tidak akan melawan dengan cara kotor," katanya pelan namun tegas. "Saya akan melindungi nama baik beliau dengan cara yang beliau ajarkan, dengan kejujuran." Surya menatapnya sinis. "Kita lihat siapa yang bertahan lama, sopir miskin." Setelah Surya pergi, notaris menatap Gibran dengan khawatir. "Tuan Gibran, berhati-hatilah. Orang seperti Surya tidak akan berhenti. Kalau perlu, tinggallah di tempat lain dulu." Gibran menggeleng. "Tidak, Pak. Saya tidak akan meninggalkan rumah itu. Rumah itu amanah." Ketika sore tiba, Gibran kembali ke rumah. Ia duduk di teras sambil memandangi taman yang mulai gelap. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Di langit, awan mulai pekat. Ia tahu, badai sesungguhnya baru akan datang. Tapi di balik rasa takut itu, ada tekad yang tumbuh di dalam dadanya. Ia bukan lagi Gibran yang dulu hanya tahu menyerah pada keadaan. Sekarang, ia harus membuktikan bahwa kejujuran bisa berdiri melawan fitnah. Namun saat ia bangkit untuk masuk ke dalam rumah, matanya menangkap sesuatu di bawah pintu. Sebuah amplop hitam, tanpa nama pengirim. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya hanya selembar kertas bertuliskan tangan kasar. "Kau berikutnya." Gibran mematung.
Suara angin di luar berubah menjadi desir tajam. Ia menatap sekeliling rumah yang kini terasa menakutkan. Dan di kejauhan, di balik bayangan pohon, lampu mobil menyala sebentar, lalu padam. Angin malam berhembus tajam, membuat tirai jendela berayun pelan. Di tangan Gibran, amplop hitam itu masih terbuka, dengan tulisan yang terus menari di pikirannya. Kau berikutnya. Tulisan itu singkat, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup keras. Ia berdiri diam beberapa saat, memandangi halaman yang gelap. Setiap suara kecil terdengar jelas di telinganya. Suara ranting jatuh, desiran angin di dedaunan, bahkan bunyi tetes air dari atap terasa seperti langkah kaki yang mengintai. Dengan cepat, ia menutup semua jendela dan mengunci pintu utama. Lalu berjalan ke dapur, memastikan semua lampu menyala. Tapi meskipun seluruh rumah terang, perasaan takut itu tidak pergi. Ia duduk di kursi ruang tengah, menatap amplop itu lagi. Siapa yang mengirim ini? Gumamnya pelan. Ia tahu, tak mungkin orang lain selain Surya atau anak buahnya. Tapi apa maksud mereka dengan pesan itu? Malam itu ia tak tidur. Ia duduk di ruang tamu sampai pagi, menunggu kalau-kalau ada suara lain yang mencurigakan. Namun yang datang bukan seseorang, melainkan surat resmi. Sekitar pukul 8 pagi, seorang kurir datang membawa dokumen hukum dengan stempel tebal. Surat gugatan dari pengadilan, Tuan Gibran, kata kurir itu sebelum pergi. Tangan Gibran bergetar saat membuka amplop. Isinya jelas, Surya menggugatnya atas tuduhan penipuan dan manipulasi warisan. Sidang pertama dijadwalkan dalam 2 minggu ke depan. Ia menatap lembaran surat itu lama, lalu meletakkannya di meja. Dalam hatinya muncul rasa lelah yang tak bisa disembunyikan. Bapak, apakah ini bagian dari ujian yang Bapak maksud? Bisiknya pelan sambil memandangi foto Handoko di dinding. Hari-hari berikutnya menjadi berat. Wartawan mulai berdatangan ke depan rumah, membawa kamera dan mikrofon. Judul-judul berita muncul di media daring dengan kalimat yang memojokkan. Sopir diduga rekayasa wasiat miliarder Handoko Santosa. Setiap kali keluar rumah, Gibran merasa mata orang-orang menatapnya dengan curiga. Namun di tengah tekanan itu, ada satu sosok yang datang tanpa ia sangka. Sore itu, ketika ia sedang menyapu teras, seorang wanita parubaya datang membawa map besar. Wajahnya ramah tapi tegas. Matanya tajam tapi tidak dingin. Anda Gibran Prasetyo? Tanyanya sopan. Iya, benar. Siapa ibu? Nama saya Ratih. Saya sekretaris pribadi Bapak Handoko selama 20 tahun. Gibran langsung menghentikan sapunya. Ibu Ratih? Saya pernah dengar nama itu dari beliau. Wanita itu tersenyum kecil. Saya tahu situasi Anda sedang sulit. Karena itu saya datang membawa sesuatu yang mungkin bisa membantu. Ia membuka map besar dan mengeluarkan beberapa lembar kertas serta flash disk kecil. Apa ini, Bu? Salinan catatan pribadi Bapak Handoko. Termasuk rekaman video terakhir yang beliau buat sebelum jatuh sakit. Mata Gibran melebar. Rekaman. Ratih mengangguk. Beliau merekamnya 3 hari sebelum pingsan di kamar. Saya diminta menyimpannya kalau suatu hari ada yang meragukan keputusannya. Malamnya, setelah Ratih pergi, Gibran duduk di ruang kerja Handoko. Ia menatap flash disk kecil itu lama sebelum memasukkannya ke laptop. Layar menyala, menampilkan wajah Handoko dengan senyum lembut. Suaranya terdengar jelas meski pelan. Jika kau menonton ini, berarti aku sudah tidak ada, Gibran. Dunia mungkin akan meragukan keputusan yang kubuat, tapi aku tidak pernah menyesal. Aku tahu siapa yang kucari selama ini. Harta ini bukan hadiah, tapi ujian. Jika kau kuat menghadapi fitnah dan iri hati, berarti kau benar-benar layak menjadi penerusku. Tapi jika tidak, maka semua yang kumiliki akan berakhir sama sia-sianya seperti dulu. Air mata Gibran jatuh. Ia memegang layar laptop itu erat, seolah ingin memeluk suara yang datang dari masa lalu. Jangan takut, Nak. Kejujuran kadang akan membuatmu sendirian. Tapi pada akhirnya, hanya itu yang akan membebaskanmu. Video berhenti.
Suara terakhir Handoko menggema lama di kepalanya. Keesokan paginya, Gibran memutuskan untuk membawa rekaman itu ke notaris dan pengacaranya. Ia tahu, ini bisa menjadi bukti penting untuk melawan tuduhan Surya. Namun begitu ia keluar rumah, langkahnya terhenti. Mobil hitam yang biasa terparkir di seberang rumah kini terbakar sebagian di sisi kanan. Asap tipis masih mengepul dari kap mesin. Seorang petugas keamanan lingkungan berlari mendekat. "Tuan Gibran, tadi subuh mobil ini disiram bensin oleh orang tak dikenal. Untung kami sempat padamkan." Gibran menatap api kecil yang tersisa. Wajahnya kaku. Ia tahu, ini bukan sekadar peringatan. Ini ancaman nyata. Ia menatap ke arah jalan sepi yang memanjang di depan rumah, lalu berbisik pelan. "Baiklah, Surya, kalau ini caramu menguji kejujuran, aku tidak akan mundur." Di kejauhan, suara petir menggema. Langit gelap seolah tahu, perang antara kebenaran dan kebencian baru saja dimulai. Langit pagi itu mendung dan berat, seolah kota ikut menahan napas. Gedung pengadilan tinggi menjulang di depan mata Gibran, megah namun menakutkan. Di pelataran, wartawan berkerumun membawa kamera dan mikrofon, menunggu pria yang kini jadi sorotan publik, Gibran Prasetyo, sopir pribadi yang dituduh merekayasa warisan miliarder. Ia turun dari mobil sederhana yang kini menggantikan kendaraan mewah peninggalan Handoko. Pakaian kemeja abu-abu dan celana hitam yang ia kenakan tampak rapi, tapi wajahnya tegang. Di sisi lain, Surya sudah berdiri dengan jas hitam dan senyum sinis, dikelilingi pengacaranya. Begitu Gibran melangkah ke tangga, lampu kamera berkedip. "Apakah benar Anda menipu almarhum Handoko, Tuan Gibran? Apakah benar surat wasiat itu palsu? Apakah Anda mengaku sebagai anak angkatnya hanya untuk mengambil harta?" Pertanyaan itu menghujam seperti peluru. Tapi Gibran hanya menunduk dan berjalan masuk tanpa menjawab. Ia tahu, berbicara sekarang hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Di dalam ruang sidang, udara terasa dingin dan tegang. Hakim sudah duduk di kursinya, menatap berkas tebal di depannya. Sidang perkara gugatan warisan Handoko Santosa dinyatakan dibuka. Suara hakim menggema tegas. Surya duduk di kursi penggugat dengan wajah puas. Sementara Gibran duduk di sisi berlawanan, hanya ditemani pengacara yang disarankan oleh notaris Handoko. Suara langkah sepatu terdengar setiap kali seseorang maju membawa bukti. Aroma kertas dan tinta memenuhi ruangan. Hakim menatap ke arah Surya. "Tuan Surya Wijaya, silakan sampaikan dasar gugatan Anda." Surya berdiri dengan percaya diri. "Yang mulia, kami memiliki bukti bahwa tergugat, Gibran Prasetyo, memanipulasi almarhum Handoko Santosa untuk menandatangani surat wasiat palsu. Kami juga memiliki foto-foto yang menunjukkan tergugat membuka brankas dan mengambil dokumen pribadi almarhum pada malam sebelum beliau meninggal dunia." Ia mengangkat beberapa foto yang sama seperti yang ditunjukkan di kantor notaris. Wartawan segera menulis cepat di belakang ruang sidang. Hakim menoleh ke Gibran. "Benarkah Anda membuka brankas itu?" Gibran berdiri pelan. "Benar, Yang Mulia. Tapi saya melakukannya karena ada surat dan kunci yang ditinggalkan langsung oleh Bapak Handoko. Semua atas izin beliau. Bukti surat itu ada." "Ya, Yang Mulia." Pengacara Gibran menyerahkan amplop berisi surat tulisan tangan asli Handoko beserta rekaman video yang diberikan oleh Ratih, sekretaris pribadi. Hakim menerima dan menyerahkannya kepada Panitera untuk diputar di layar. Ruangan menjadi hening ketika video itu mulai diputar. Wajah Handoko muncul di layar besar, menatap lurus ke kamera dengan suara lembut tapi jelas. "Jika kau menonton ini, berarti aku sudah tiada. Keputusan untuk menyerahkan hartaku kepada Gibran adalah keputusanku sendiri. Dia bukan penipu. Dia orang jujur yang pernah salah tapi berani berubah. Aku ingin hartaku dijaga oleh hati yang bersih, bukan oleh darah yang serakah." Beberapa orang di ruang sidang mulai berbisik. Beberapa bahkan menunduk dengan tatapan kagum. Hakim menatap layar tanpa ekspresi, lalu menoleh ke Surya. "Tuan Surya, apakah Anda masih ingin mempertahankan tuduhan ini?" Wajah Surya menegang. Ia menatap layar,
lalu menatap Gibran dengan kebencian yang jelas. Video bisa direkayasa. Yang mulia, kami tidak bisa memastikan keasliannya. Hakim mengangguk pelan. Baik, akan dilakukan pemeriksaan digital untuk memastikan autentikasi video. Sidang ditunda hingga 2 minggu ke depan. Palunya diketuk, menandai berakhirnya sidang pertama. Wartawan segera berlari keluar, mikrofon diarahkan ke wajah Gibran, tapi kali ini ia berjalan dengan langkah lebih tegap. Ratih menunggunya di luar ruang sidang. Wajah wanita itu lembut tapi khawatir. Kau sudah sangat tenang di dalam tadi, nak, katanya sambil menepuk bahunya. Saya hanya melakukan apa yang Bapak ajarkan, jawab Gibran pelan. Tidak ada gunanya membalas kebencian dengan amarah. Mereka berjalan keluar bersama. Di depan gedung, awan masih menggantung kelabu, tapi di baliknya matahari mulai menembus perlahan. Gibran memandang langit itu lama, lalu tersenyum tipis. Namun, ketika ia hendak masuk ke mobil, seseorang menabraknya dengan sengaja. Pria itu berbisik pelan di telinganya sebelum berjalan cepat menjauh. Berhentilah melawan kalau tidak mau bernasib sama seperti dia. Gibran terpaku. Ia tahu betul apa maksud kalimat itu. Tangannya mengepal, tapi wajahnya tetap tenang. Ia memandang pria itu yang kini menghilang di antara kerumunan wartawan. Ratih mendekat. Ada apa, Gibran? Ia hanya menggeleng. Tidak apa-apa, Bu. Tapi saya rasa ini baru permulaan. Sore itu, ketika ia sampai di rumah, hujan turun deras. Di ruang tamu, surat kabar tergeletak di meja dengan judul besar. Rekaman wasiat mengubah arah kasus. Kejujuran sopir miskin mulai terbukti. Gibran menatap tajuk itu lama. Ia tahu, perjuangan ini belum selesai. Masih ada 2 minggu sebelum sidang berikutnya. Dan ia sadar waktu itu tidak hanya akan menguji kebenaran, tapi juga nyawanya sendiri. Malamnya, saat hendak menutup jendela, matanya menangkap sesuatu di taman. Sebuah bunga putih, diletakkan di atas kursi batu dekat kolam, bunga melati. Jenis yang sama yang biasa Handoko tanam dulu. Namun di bawah bunga itu, ada kertas kecil berwarna merah. Tulisan di atasnya hanya satu kalimat. Kau tidak akan sampai ke sidang berikutnya. Hujan turun sejak sore dan belum juga berhenti. Suaranya memantul di jendela kaca, mengisi setiap sudut rumah yang kini terasa seperti penjara sunyi. Gibran duduk di ruang kerja Handoko, lampu meja menyala redup, menyinari tumpukan dokumen dan surat-surat penting yang ia siapkan untuk sidang berikutnya. Namun pikirannya tak tenang. Ancaman terakhir itu terus berputar di kepalanya. Kau tidak akan sampai ke sidang berikutnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca kembali surat wasiat asli, juga catatan tulisan tangan Handoko yang sudah mulai menguning. Tapi semakin ia membaca, semakin jelas ia merasa bahwa semua ini bukan hanya soal warisan, melainkan dendam yang jauh lebih dalam. Pukul 9 malam, suara bel depan berbunyi. Suaranya panjang dan nyaring di tengah hujan. Gibran menatap jam di dinding. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia berjalan ke pintu dengan hati-hati. Saat membuka, ia melihat seorang pria berseragam hitam berdiri di bawah payung. Selamat malam, Pak Gibran. Saya dari kepolisian sektor setempat. Ada laporan tentang ancaman terhadap Anda. Gibran tertegun. Iya, benar. Saya memang menerima surat ancaman. Boleh kami masuk sebentar? Tanya pria itu sopan. Gibran mempersilakan. 2 pria masuk. Keduanya berpakaian sama. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Inspektur Fadli. Wajahnya serius tapi tenang. Apakah Anda masih menyimpan surat ancaman itu? Masih, Pak. Ada 2 surat. 1 amplop hitam dan 1 kertas merah. Fadli mengangguk. Kami akan bawa untuk pemeriksaan sidik jari. Tapi mohon berhati-hati, Tuan Gibran. Kami curiga ancaman ini bukan main-main. Ada indikasi orang suruhan dari pihak penggugat. Mendengar itu, Gibran menatap lantai, lalu berkata pelan. Saya tahu siapa di balik ini, Pak. Tapi saya tidak mau menuduh tanpa bukti. Saya hanya ingin melindungi nama baik orang yang sudah mempercayai saya.
Setelah polisi pergi, Gibran menutup pintu dan menghela napas panjang. Rumah itu kembali sunyi, hanya suara hujan dan petir yang sesekali menggelegar. Ia berjalan ke dapur, mengambil air minum, lalu menatap pantulan wajahnya di jendela. "Bapak, apa saya kuat menghadapi semua ini?" gumamnya lirih. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari luar. Seperti kaca yang pecah. Ia segera berlari ke ruang tamu. Jendela besar di sisi kiri retak, dan di lantai, tergeletak sebuah batu besar dengan kertas menempel di atasnya. Ia membuka kertas itu perlahan. Tulisan di atasnya membuat darahnya berdesir. "Hentikan sidang, atau rumah ini akan kubakar seperti mobilmu." Gibran mengepalkan tangan. Ia menatap jendela yang kini terbuka sedikit karena pecahan kaca. Hujan masuk membasahi lantai, tapi ia tidak peduli. Wajahnya kini tidak lagi ketakutan, melainkan marah. Marah karena seseorang berani menodai amanah orang yang ia hormati. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di depan meja kerja Handoko sambil menulis sesuatu di buku catatan kulit tua yang dulu milik pria itu. Di halaman pertama, ia menulis kalimat sederhana. "Jika aku kalah, biarlah dunia tahu aku tidak mencuri. Aku hanya menjaga kepercayaan." Pukul 2 dini hari, listrik padam. Rumah langsung gelap total. Gibran menyalakan lilin, lalu berjalan ke ruang tengah untuk memeriksa sekring. Saat melangkah melewati koridor, ia mendengar suara langkah kaki pelan dari arah belakang rumah. Langkah itu berat, tapi teratur. Ia menahan napas, meraih senter kecil di atas meja, dan menyalakannya ke arah suara. "Siapa di sana?" Suaranya tegas tapi bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara pintu dapur yang berderit pelan, seperti baru saja digerakkan. Ia berjalan mendekat perlahan. Setiap langkahnya bergema di lantai marmer. Ketika sampai di pintu dapur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Pintu belakang terbuka sedikit, dan di lantai, ada jejak sepatu basah menuju taman. Ia berlari keluar, menyorotkan senter ke arah taman. Hujan masih turun deras, tapi di bawah pohon besar dekat pagar, tampak seseorang berdiri membelakanginya. "Siapa kau?" teriak Gibran. Orang itu menoleh perlahan, tapi sebelum wajahnya terlihat jelas, suara mesin motor terdengar di luar pagar. Dua orang lain berlari menghampiri, lalu ketiganya menghilang ke balik kegelapan. Gibran berdiri sendirian di tengah hujan. Bajunya basah, tangannya dingin, tapi matanya menatap tajam ke arah jalan kosong. "Mereka pikir aku akan menyerah," ucapnya pelan. "Tidak, aku akan buktikan semuanya." Pagi menjelang dengan langit kelabu. Polisi datang setelah mendapat laporan dari penjaga lingkungan. Mereka memeriksa jejak di taman, tapi hujan semalam menghapus semua tanda. Inspektur Fadli menepuk bahunya. "Kami akan pasang pengawasan malam di sekitar rumah ini. Tapi, Tuan Gibran, kalau boleh saya sarankan, lebih baik Anda menginap di tempat lain dulu." Gibran menggeleng. "Tidak, Pak. Saya janji pada Bapak Handoko untuk menjaga rumah ini. Kalau saya pergi, berarti saya gagal menepati janji itu." Inspektur hanya menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi pastikan pintu terkunci rapat setiap malam." Saat mereka pergi, Gibran berdiri lama di depan pintu. Hujan telah berhenti, tapi udara masih lembab dan berat. Ia tahu, badai yang sebenarnya belum datang. Sidang kedua tinggal beberapa hari lagi, dan semakin dekat waktunya, semakin besar ancaman yang datang. Sore itu, ia pergi ke makam Handoko. Di sana, tanah masih basah, dan bunga melati yang ia taruh seminggu lalu mulai layu. Ia berlutut di depan nisan, lalu berkata pelan, "Pak, saya janji, saya akan terus jujur sampai akhir. Sekalipun dunia tidak percaya, saya akan tetap pegang kata-kata Bapak." Angin berembus lembut, menggoyang dedaunan di sekitar makam. Dan entah kebetulan atau bukan, satu kelopak melati yang nyaris layu jatuh tepat di atas surat kecil yang ia bawa di tangan. Ia tersenyum samar. "Saya anggap itu jawaban dari Bapak." Namun ketika ia kembali ke mobil, di kaca depan terpasang sebuah kertas lain.
Tulisan tangan yang sama seperti sebelumnya. Sidang kedua adalah akhir dari segalanya. Langit pagi itu berwarna abu-abu, seolah ikut menyimpan ketegangan yang sedang menunggu pecah. Hujan rintik-rintik jatuh di halaman pengadilan, menciptakan aroma tanah basah yang tajam di udara. Gibran tiba lebih awal dari semua orang. Ia berdiri di depan tangga gedung besar itu, menatap megahnya pilar-pilar batu yang kini terasa seperti dinding penjara yang dingin. Ia membawa map berisi surat asli, salinan video, serta dokumen baru dari Ratih yang ditemukan semalam, sebuah catatan kecil yang ditulis tangan oleh Handoko, lengkap dengan tanggal dan tanda tangannya. Catatan itu adalah bukti tambahan bahwa semua keputusan tentang warisan dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan siapapun. Namun di dalam hatinya, Gibran tahu sidang kali ini tidak hanya akan menentukan nasib harta, tapi juga kehormatannya. Beberapa menit kemudian, Surya tiba dengan wajah penuh percaya diri. Kali ini ia datang dengan pengacara baru dan dua pria berbadan besar yang menemaninya. Senyumnya dingin, matanya menusuk seperti racun. "Siap kalah hari ini, sopir?" katanya pelan sambil melewati Gibran. Gibran tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tenang, lalu melangkah masuk ke ruang sidang. Suasana di dalam ruangan lebih tegang dari sebelumnya. Wartawan duduk berderet di belakang. Kamera siap merekam setiap ekspresi. Hakim duduk di kursinya dengan wajah serius. Sidang perkara warisan Handoko Santosa kembali dibuka. Suaranya menggema. Pihak penggugat berdiri terlebih dahulu. Pengacara Surya berbicara panjang lebar, menuduh bahwa video dan surat wasiat telah direkayasa, dan bahkan mengklaim bahwa Gibran bekerja sama dengan notaris untuk menipu almarhum. Setiap kalimat yang diucapkan penuh dengan nada menekan. "Yang mulia," ucap pengacara itu lantang. "Tidak ada bukti kuat bahwa Handoko Santosa menulis surat itu sendiri. Kami menduga, surat dan rekaman dibuat setelah beliau tidak sadar, bahkan mungkin setelah beliau meninggal dunia." Ruangan berbisik pelan. Semua mata kini mengarah ke Gibran. Hakim menatapnya. Tanggapan pihak tergugat. Gibran berdiri perlahan. Wajahnya tenang, tapi tangannya sedikit bergetar saat memegang map. "Yang mulia, semua tuduhan itu tidak benar. Semua surat dan rekaman dibuat sebelum Bapak Handoko jatuh sakit. Dan hari ini, saya membawa bukti tambahan yang bisa membuktikan keaslian tulisan tangan beliau." Ia menyerahkan dokumen itu ke Panitera. Hakim membaca cepat, lalu mengangguk pada tim ahli forensik yang dihadirkan. Ahli itu menjelaskan dengan suara tenang. "Setelah dilakukan analisa tanda tangan, tekanan tinta, dan pola tulisan, kami memastikan bahwa surat ini asli. Tidak ada indikasi pemalsuan atau tekanan fisik pada saat ditulis." Ruangan mendadak senyap. Wartawan mencatat cepat. Namun Surya tampak gelisah. Ia berdiri dengan marah. "Tidak mungkin. Ini semua sudah diatur." Hakim mengetuk palu. "Tenang, Tuan Surya." Tapi Surya kehilangan kendali. Dia pasti menyuap orang-orang itu. Sopir miskin seperti dia tidak mungkin jadi penerima warisan. "Semua ini bohong," teriaknya sambil menunjuk Gibran. Gibran hanya menatapnya, lalu menjawab dengan suara tenang tapi tajam. "Saya tidak pernah menyuap siapapun, Pak Surya. Saya hanya berusaha jujur. Kalau Bapak tidak percaya pada keputusan beliau, berarti Bapak tidak pernah benar-benar mengenal orang yang Bapak sebut keluarga." Kata-kata itu menghantam keras. Surya terdiam, wajahnya memerah karena marah, tapi tak bisa menjawab. Hakim lalu meminta Panitera memutar rekaman video kedua, bagian dari wawancara terakhir antara Handoko dan sekretaris pribadinya, Ratih. Video itu memperlihatkan Handoko duduk di ruang kerjanya, berbicara langsung ke kamera dengan suara serak namun jelas. "Jika nanti aku pergi, mungkin akan ada yang marah dengan keputusanku. Tapi aku sudah melihat banyak orang memelukku hanya untuk harta. Aku ingin meninggalkan segalanya pada seseorang yang tahu rasanya tidak punya apa-apa. Gibran adalah itu. Dia bukan darahku, tapi dia satu-satunya yang jujur padaku." Beberapa orang di ruang sidang menunduk. Bahkan hakim terlihat menghela napas pelan. Gibran memejamkan mata sejenak, mendengarkan setiap kata dengan dada bergetar.
Ketika video berakhir, suasana berubah total. Tidak ada lagi bisik-bisik sinis seperti sebelumnya. Semua mata kini menatap Surya yang terdiam. Wajahnya tegang. Hakim menatap ke arahnya. Apakah Anda masih ingin melanjutkan gugatan ini? Surya menelan ludah. Ia tampak ragu. Tapi sebelum ia menjawab, seorang petugas pengadilan masuk tergesa sambil membawa map lain dan menyerahkan pada hakim. Yang mulia, maaf, ada laporan tambahan dari pihak kepolisian. Hakim membuka map itu, membaca cepat, lalu menatap Surya dengan sorot tajam. Tuan Surya, laporan ini menyebutkan bahwa 2 orang yang bekerja untuk Anda ditangkap dini hari tadi di dekat kediaman Tuan Gibran. Mereka mengaku diperintah untuk mengancam dan mengintimidasi. Ruangan mendadak riuh. Surya pucat. Itu tidak benar, Yang Mulia. Mereka bukan anak buah saya. Namun hakim sudah mengetuk palu keras. Cukup. Dengan semua bukti dan pernyataan yang ada, pengadilan memutuskan bahwa surat wasiat dan seluruh rekaman dinyatakan sah di mata hukum. Semua warisan sah menjadi milik Gibran Prasetyo. Suara palu menggema keras, seperti petir yang membelah udara. Gibran menunduk. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tidak menangis karena harta, tapi karena perjuangan dan kebenaran yang akhirnya diakui. Surya berdiri dengan wajah merah padam. Ia menunjuk Gibran dengan mata membara. Kau pikir kau menang? Kau belum tahu apa yang menunggumu di luar sana. Namun Gibran hanya menatapnya dengan tenang. Saya tidak pernah ingin menang, Pak Surya. Saya hanya ingin menepati janji saya. Ketika ia keluar dari ruang sidang, Ratih sudah menunggunya di luar dengan mata berkaca-kaca. Kau sudah melakukannya. Nak, Bapak Handoko pasti bangga melihatmu dari sana. Gibran tersenyum tipis, menatap langit yang perlahan mulai cerah. Tidak, Bu Ratih, yang bangga seharusnya saya, karena pernah dipercaya oleh orang sebaik beliau. Namun di antara kerumunan yang bubar, di sisi jalan seberang, seseorang memperhatikan mereka dari dalam mobil hitam. Jendela mobil sedikit terbuka, memperlihatkan rokok yang menyala di ujung tangan. Asapnya keluar perlahan, membentuk lingkaran di udara. Lalu mobil itu melaju pelan, meninggalkan tempat itu tanpa suara. Gibran tidak melihatnya. Ia hanya menatap ke depan. Langkahnya mantap menuruni tangga gedung pengadilan. Ia tahu, perjuangannya belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia bisa bernapas dengan lega. Dan di langit yang kini mulai biru, seolah ada bisikan lembut yang datang dari kejauhan. Kejujuranmu akhirnya membawamu pulang, Nak. 2 minggu telah berlalu sejak hakim mengetuk palu terakhir di ruang sidang itu. Sejak hari itu, berita tentang kemenangan Gibran menyebar kemana-mana. Di televisi, di internet, bahkan di koran pagi, wajahnya terpampang dengan berbagai judul. Sopir jujur pewaris miliarder. Dari pengangguran jadi pewaris harta triliunan. Namun di tengah semua sorotan itu, Gibran tetap hidup sederhana. Ia masih tinggal di rumah besar peninggalan Handoko, tapi tanpa kemewahan berlebihan. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan. Hanya keheningan dan doa setiap pagi di ruang kerja yang dulu milik tuannya. Setiap kali ia duduk di kursi itu, ia masih bisa merasakan kehadiran Handoko, suara lembutnya, tatapan tenangnya, dan kata-kata yang kini selalu terngiang. Harta ini bukan hadiah, tapi ujian. Hari itu, Gibran memutuskan mengunjungi makam Handoko bersama Ratih. Langit cerah, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Ia menaruh bunga melati segar di atas nisan yang kini tampak bersih dan rapi. Pak, ucapnya pelan. Semua sudah selesai. Nama Bapak bersih. Dan semua yang Bapak titipkan sudah saya lindungi. Ratih berdiri di sampingnya. Tersenyum hangat. Kau menepati janjimu, Gibran. Tidak banyak orang bisa seteguh itu. Gibran menatap nisan itu lama. Saya hanya berusaha hidup seperti yang Bapak ajarkan. Kejujuran tidak membuat saya kaya, tapi membuat saya tenang. Ratih tersenyum. Dan itu warisan terbesar yang beliau tinggalkan padamu. Mereka berdua terdiam beberapa saat, mendengarkan suara burung yang berterbangan di pepohonan sekitar makam.
Suasana tenang itu terasa seperti pelukan dari seseorang yang telah pergi tapi belum benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, Gibran mulai menjalankan amanah yang tertulis di bagian akhir surat wasiat, mendirikan yayasan sosial atas nama Handoko Santosa Foundation. Yayasan itu diperuntukkan bagi anak yatim, orang miskin, dan mereka yang kehilangan harapan untuk sekolah. Ia menjual sebagian kecil aset pribadi, bukan untuk menambah kekayaannya, tapi untuk memulai sesuatu yang bermanfaat. Di hari peresmian, banyak orang datang. Wartawan, pejabat, dan warga sekitar. Di tengah keramaian itu, Gibran berdiri di depan podium sederhana, mengenakan kemeja putih bersih dan senyum tulus di wajahnya. Yayasan ini bukan tentang saya, katanya dengan suara tenang tapi tegas. Ini tentang seseorang yang mengajarkan bahwa kebaikan tidak harus dimulai dengan banyak uang, tapi dengan hati yang masih mau berbuat baik. Tepuk tangan menggema. Di barisan depan, Ratih menunduk haru, menatap sosok muda itu yang kini berbicara dengan keyakinan yang matang, bukan lagi Gibran si pengangguran, tapi pria yang telah ditempa oleh kejujuran dan ujian panjang. Namun di tengah kebahagiaan itu, bayangan masa lalu belum benar-benar pergi. Surya belum pernah muncul lagi sejak kalah di pengadilan. Tapi laporan kepolisian menyebutkan bahwa ia melarikan diri ke luar negeri sebelum keputusan akhir diumumkan. Beberapa aset milik keluarga Handoko yang pernah ia urus terbukti digunakan untuk bisnis ilegal. Suatu malam, Gibran menerima panggilan dari polisi. "Tuan Gibran, kami baru saja menerima laporan dari Interpol. Surya ditangkap di Singapura atas kasus pencucian uang dan percobaan penipuan dokumen internasional. Nama Anda kini resmi bersih dari semua kaitan." Gibran menghela napas panjang, lalu menatap langit malam dari jendela ruang kerja. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih seolah berbicara pada seseorang di balik bintang-bintang. Waktu berlalu. Rumah besar itu kini tidak lagi sunyi. Setiap sore, halaman dipenuhi tawa anak-anak yatim yang bermain di taman. Dinding yang dulu hanya menyimpan kesepian, kini hidup oleh langkah kecil yang berlari sambil tertawa. Gibran berjalan di antara mereka, tersenyum melihat keceriaan itu, lalu berhenti di bawah pohon besar tempat ia dulu menemukan ancaman pertama. Kini di sana berdiri sebuah papan kayu bertuliskan, "Tempat di mana kejujuran diuji dan dibenarkan." Ratih datang membawa 2 gelas teh hangat. "Kau akhirnya berhasil."